dulu profil risiko kita, terus kemudian kalau sudah paham mau mulai produk, pastikan ya, Mhm. saya mengutip, teman-teman dari OJK ini, pastikan produknya itu memenuhi kaidah 2L. Iya. Wah, Legal dan logis. Wah. Nah, bener tuh, Gimana kadang-kadang tuh, Pak? Gimana Iya. tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Link, kembali lagi di Polling Podcast bersama Link. Kali ini adalah episode ke-6 di bulan suci Ramadan kali ini. Oke, hari ini kita bersama saya Listiana Astuti, anggota dari komunitas Link Kalimantan Tengah. Kita akan membahas tentang seputar keuangan syariah dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama ada Bapak Stephanus Cahyo Adiraja. Beliau adalah Kepala Kantor Perwakilan dari Bursa Efek Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah. Halo Bapak, Halo, gimana kabarnya Pak? alhamdulillah baik. Gimana aktivitas hari ini Pak? Hari ini ya seperti biasa. Alhamdulillah. Cuacanya cukup lumayan panas ya hari ini Pak ya? Hari ini, syukurnya cerah ya hari ini ya, Iya. belum hujan. Ya, oke. Yang kedua yaitu narasumber kita ada Bapak Fatur Razi. Beliau merupakan branch manager dari Bank Syariah Indonesia, kantor cabang Palangkaraya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah tetap semangat, Mbak, meskipun kita puasa. Iya. Iya, Pak Cahyo ya. Sambil kita ngobrol santai sambil menunggu buka ya Pak ya. Iya. Oke, langsung aja ya. Kita informasikan dulu bahwa untuk teman-teman polling juga bahwa kali ini ada hal yang menarik bahwa Otoritas Jasa Keuangan secara serentak melakukan kegiatan yang namanya Gerak Syariah 2024 atau Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2024. Nah, salah satu agendanya yaitu terkhusus untuk di OJK Kalimantan Tengah yaitu mengadakan yang namanya polling atau podcast link. Dan untuk polling ini akan membahas tentang seputar keuangan syariah nantinya. Dan untuk tema hari ini kita akan membahas tentang investasi syariah di bulan Ramadan untuk meraih keberkahan finansial dan spiritual. Oke, sangat menarik sekali tema kita hari ini tentang investasi syariah dan dikaitkan dengan bulan suci Ramadan gitu. Dan ngomong-ngomong soal investasi nih ya Pak ya, dan sobat polling juga pasti udah nggak asing ya namanya investasi gitu. Dan sudah banyak juga yang melakukan investasi di zaman sekarang, bahkan juga dalam bentuk investasi nyata yaitu tanah, bangunan emas dan sebagainya. Ada juga investasi dalam bentuk saham, obligasi dan sebagainya gitu. Tapi mengenai investasi syariah ini, apakah akan sama dengan investasi pada umumnya? Dan apakah tren investasi syariah ini pada bulan Ramadan itu bagaimana? Dan emang bisa ya meraih keberkahan finansial dan juga spiritual melalui investasi syariah ini? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tadi, kita akan mengulik atau membahasnya bersama dua narasumber kita pada hari ini. Mengenai membahas tentang investasi syariah nih Pak, yang saya tahu kan tentang investasi syariah itu bagaimana maksudnya merupakan investasi yang berlandaskan pada prinsip syariah dan memastikan bahwa semua itu berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang ada. Dan yang saya tahu juga mengenai tren investasi syariah ini saat ini berkembang pesat gitu. Mungkin dari Bapak Stephanus dulu ya. Bagaimana sih Pak tren dari investasi syariah ini di Indonesia, terutama di bulan suci Ramadan ini, dari perspektif Bursa Efek Indonesia itu sendiri? Iya, terima kasih Mbak Ana ya. Jadi kalau kita lihat dari tren investasi syariah di Indonesia, memang khususnya di pasar modal ya, memang selama ini menunjukkan tren yang cukup meningkat ya. Kalau kita lihat dari jumlah investornya, tahun ini sudah mencapai sekitar 141.000 investor untuk di pasar modal syariah, khususnya di saham syariah ya. Memang kalau dilihat dari persentase kalau dibandingkan dengan total investor saham yang di angka sekitar 5 juta itu masih cukup sedikit. Tapi kalau kita lihat dari tahun ke tahun, trennya memang cukup meningkat ya. Dan juga dilihat dari saham-saham yang masuk kategori saham syariah juga rata-rata peningkatannya setiap tahun itu sekitar 10% ya. Sekarang sudah ada sekitar 600
38 saham yang masuk kategori masuk dalam daftar syariah, dibandingkan dengan di tahun 2014 kemarin itu cuma ada sekitar 316. Jadi memang trennya dewasa ini memang cukup meningkat. Tapi kalau kita lihat dari bulan Ramadan ya kita memang datanya belum ada Mbak, karena ya datanya kan kita lihat dari biasanya per bulan, akhir bulan ya, gitu. Oh, kalau dari Bapak Fatur Razi gimana Pak dari Bank Syariah sendiri Pak untuk investasi syariah ini? Jadi memang kita kalau melihat dari perspektif perbankan Mbak ya, beda halnya dengan dengan di tempatnya Pak Cahyo. Kalau kami memang investasi syariah ini terfokus kepada memang hal-hal yang sifatnya ada fisiknya Mbak. Contoh misalnya investasi emas. Oh iya. Emasnya kan ada ya. Cuman memang di luar itu kita juga punya tuh kayak sukuk, surat utang negara. Nah, namun ya namanya masyarakat kan kalau berinvestasi terkait investasi memang kebanyakan mereka lebih memilih ke saham syariah. Nah, untuk hal itu kita terus lakukan pemahaman terhadap masyarakat bahwa kita juga punya loh sebenarnya. Cuman ya memang masyarakat mungkin masih kurang terinformasi bahwa ternyata di kita juga di Bank Syariah Indonesia juga bisa loh ternyata. Cuman memang untuk saat ini ada beberapa dan ada beberapa yang memang pengen tahu nyoba-nyoba itu ada sih, ada memang kayak reksadana. Kita juga punya tuh reksadana syariah Pak. Jadi memang kita terus edukasi nasabahnya bahwa di bank syariah juga ada gitu. Sayang dibandingkan misalnya nasabah bank syariah investasinya ke konven gitu loh. Sayang gitu loh. Jadi nggak inline gitu loh. Jadi yang akhirnya tadi pengen dapat keberkahan ketika transaksi di perbankan syariah akhirnya ikut ke bank konvensional akhirnya kan nggak match gitu loh. Makanya kita selalu edukasi nasabah, kita selalu arahkan ke nasabah, kita selalu kalau memang mau investasi kita ada tawaran beberapa investasi gitu sih Mbak. Oh, nah tadi kan sudah bahas itu ya tentang investasi syariahnya, tren investasi syariahnya. Nah kalau dari Bursa Efek Indonesia sendiri, produk dan layanan investasi syariah apa sih Pak yang ditawarkan kepada masyarakat di bulan Ramadan seperti ini? Ya, jadi kalau kita melihat investasi syariah di pasar modal Indonesia ya, jadi produknya ada 3 ya, yang umum yaitu ada saham syariah, kemudian ada reksadana syariah, kemudian ada sukuk tadi ya, sampaikan itu. Jadi memang yang umum itu ada 3 produknya tadi. Dan untuk sukuk sendiri memang justru di bulan ini ya sedang ada penawaran suku retail seri 020 ya. 020 di mana terdapat 2 tenor. Untuk tenor 3 tahun itu imbal hasilnya per tahun kalau nggak salah 6,3%. Kalau yang tenor 5 tahun itu 6,4%, dan itu masa penawarannya hanya sampai dengan tanggal 27 Maret ini. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang ingin berinvestasi di suku retail seri 020 itu minimal Rp1 juta dan berlaku kelipatannya, mungkin bisa langsung ke tempatnya Pak Uji ya. Oh, ke siap. BSI. Siap. Siap. Oh iya. Mau terakhir kan tanggal 27 ya. Betul, kan? tanggal 27 Pak. Berarti saya bisa daftar juga ya Pak? Bisa. Boleh, silakan. 1 juta 1 lembar. Oh, Ya, 1 juta 1 lembar. Dan Kalau berlaku kelipatannya. Jadi nggak bisa kelipatan. 1.500.000 nggak bisa. Jadi 1 juta, 2 juta Ya, dan begitu. maksimalnya Pak berapa biasanya boleh beli? Maksimal saya lupa antara 5 atau 10 M ya kalau ini ya. Saya Oh lupa ini ya. iya. Gitu. Jadi kalau ada yang terlahir sebagai anak seorang crazy rich, Wah. dapat warisan, nah bolehlah itu. Itu cocok buat apalagi untuk yang pensiunan ya. Pensiunan itu kalau mau berinvestasi, saran saya ya mending di suku aja. Jadi selain lebih aman karena ini kan produk yang mengeluarkan pemerintah. Produk pemerintah. Betul. Iya. Dan setiap bulan itu nanti akan mendapatkan ditransfer imbal hasilnya. Oh. Jadi kalau kayak tadi misalnya per tahun tenor 3 tahun itu mendapatkan 6,3%. Ya berarti setiap bulannya dapatnya 6,3% dibagi 12 dikurangin 10% Pajak. itu pajaknya. Gitu. Oke, kalau dari Bank Syariah sendiri Pak, produk dan layanannya Pak yang disediakan selama bulan Ramadan ini?
kita sih bulan Ramadan dan Bulan. nggak bulan Ramadan sama sebenarnya. Iya. Sama, sama, Pak. Sama-sama Semuanya kita. sama. Iya, Oke. sama-sama produknya juga ada ya. Iya. Meskipun nggak ada wabil khusus sih kan. Ketika bulan Ramadan kita produknya ini nggak ada sih. Sama kita sepanjang tahun juga yang kita jual setiap bulan juga itu sama yang seperti Pak Cahyo bilang tadi. Kita juga tawarkan tuh suku retail seri 020 mulai dari 1 juta. Jadi bahasanya ketika misalnya ada yang berminat 1 juta kita sudah bisa punya kupon loh buat bahasanya buat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, betul ya. Itu. Dan itu nanti ketika sukuk itu terkumpul nanti itu akan jadi bangunan-bangunan yang biasanya yang namanya SBSN. Oh, kalau di Palangkaraya sendiri ada contoh dari sukuk bangunan sukuk itu nggak Pak? Banyak. Itu IAIN. yang bangunan yang di belakangnya di sampingnya asrama haji yang baru. Oh iya. Nah, itu SBSN tuh. Produk dari Iya. Kampusnya Mbak Anna itu yang dipakai kuliah itu. Iya. Nah, itu dari suku itu. Iya benar. Itu suku kalau nggak salah 2016 atau 17. Nah. Terus kemudian kampusnya UPR yang baru 6 lantai itu kalau pas teman-teman mungkin ada teman-teman di UPR ya, depannya tulisannya dibiayai oleh SBSN 2021. Nah, itu dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara yang mana itu adalah suku tahun 2021 gitu. Itu dari hasil lembaran-lembaran 1 Betul. juta tadi yang dikumpulkan. Berarti kalau misalkan saya beli sukuknya 1 lembar, apakah saya bisa mengakui hak dari bangunan itu? Bisa ngomong nggak? Bisa ikut membiayai bangunan ini. Ikut membiayai kan? Membiayai. Oke. Oh lanjut Pak. Kan kalau dari bentuk kolaborasi antara BEI dan BSI itu selain sukuk ada lagi nggak Pak bentuknya? Kalau kolaborasi mungkin karena BSI ini kan perusahaan tercatat ya. Perusahaan tercatat yang dimana sahamnya ini bisa dimiliki oleh masyarakat umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi katakanlah kalau teman-teman selama ini menjadi nasabahnya BSI, terus ingin meningkatkan value-nya dengan cara menjadi pemilik BSI, nah tinggal membeli sahamnya BSI. Sahamnya BRIS ya, kodenya BRIS, BRIS. Jadi selain teman-teman juga bisa membeli suku melalui BSI ya seri 020, teman-teman juga bisa membeli sahamnya BSI. Dengan memiliki sahamnya BSI, nanti teman-teman bisa bilang loh ini salah satu perusahaan milik saya ini. Betul sekali ya, Pak. Karena konsep dari saham itu adalah kepemilikan. Ya, kalau kita memiliki saham suatu perusahaan, otomatis kita menjadi bagian dari bagian dari pemilik perusahaan tersebut, begitu. Makanya kenapa manajemen kita tuh Pak Cahyo semenjak kita merger tahun 2021 kita tuh dikasih saham Pak. Nah, betul. Jadi masing-masing pegawai itu dikasih saham. Supaya apa? Supaya kita bekerja itu seperti kita bekerja di perusahaan kita sendiri. Karena kita memiliki saham di situ. Gitu Pak. Jadi kan mereka karena BSI kan karena mereka punya sahamnya, otomatis kan juga menjadi pemiliknya. Dengan menjadi pemilik kan otomatis juga mereka juga bekerja juga mungkin lebih giat lagi kan. Karena kalau BSI membukukan profit laba, harga sahamnya naik dan otomatis juga nilai investasi mereka juga akan naik. Gitu. Dan alhamdulillah nih Pak luar biasa nih kenaikan. Kan? Iya Pak. Iya, sempat turun di 1.400-an kemarin ya. Sekarang udah naik lagi kan. Udah naik lagi Pak. Alhamdulillah lah. Oke, untuk dari BEI ataupun BSI sendiri untuk memastikan memenuhi kebutuhan dari keinginan investor di bulan suci Ramadan ini bagaimana Pak? Untuk pemenuhan dari produk-produk yang telah Bapak sampaikan tadi. Ya, kalau untuk produk kan sebenarnya seperti disampaikan Pak Uji tadi ya, sebenarnya bisa dibeli kapanpun tidak hanya di bulan Ramadan ya. Jadi untuk produk syariah ini apabila teman-teman link atau yang lain ya ingin menjadi salah satu investornya ya tinggal dibeli aja sesuai dengan profil risiko masing-masing. Jadi sebelum berinvestasi itu paling nggak kita harus tahu profil risiko kita seperti apa. Apakah kita orang yang cenderung oke ataukah bisa menerima suatu investasi dengan risiko yang tinggi atau katakanlah kita justru tidak takut kalau misalnya wah ini kok investasi ini
risikonya terlalu besar ya. Jadi nanti dari situ nanti akan bisa menentukan nih produk apa yang sebaiknya diambil. Kalau biasanya kalau untuk yang kaum milenial atau yang Gen Z sekarang ini ya, cocoknya memang lebih mereka suka di saham ya. Kalau Betul. yang mungkin kalau di IAIN banyak yang jadi investor saham syariah. Karena mereka lebih paham mengenai gadget ya. Si Hmm. era digital ini kan semuanya serba pakai gadget. Jadi mereka lebih suka seperti itu. Tapi kalau yang untuk yang usianya mungkin lebih dewasa lagi, pasti semakin bertambahnya usia juga pasti profil risiko juga pasti akan semakin menurun. Apalagi yang mendekati usia pensiun, nah itu pasti sudah Lebih hati-hati, Pak, lebih ya? hati-hati ya, karena dari sisi apa namanya, dari sisi pemikiran juga mereka sudah tidak terlalu lagi mengejar keuntungan terlalu tinggi kan, kalau sudah iya. memasuki pensiun. Tapi beda yang masih masih muda, mereka harus mempersiapkan masa depan, wah mereka Iya, harus bener banget. mencari profit yang setinggi-tingginya, Sebesar-besarnya. nah sebesar-besarnya Iya. gitu. Kalau pendapat dari Bapak Fatur Razi gimana, Pak? Sama sih apa yang disampaikan Pak Cahyo tadi. Jadi memang sekarang ini yang kita lihat nih Gen Z ini mendominasi Iya, Betul, benar. iya. Kan menuju Indonesia Emas 2045 ya, Pak ya. Nah, harapan kita sih apa namanya yang kaum milenial ini banyak belajar, banyak Iya. membaca, banyak mendengar. Jadi baca berita, mendengar kabar, mendengar apa namanya searching Hmm. di dunia maya di Google lah. Artinya apa? Artinya biar mereka nggak salah langkah dalam berinvestasi. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Cahyo yang namanya kaum milenial ini kadang-kadang nafsunya lebih besar. Iya. ya, Pengen coba semua, Pak. Ya. Pengen dapat hasilnya Iya. itu cepat dan besar. betul, iya. Nah ini yang kadang-kadang apa namanya kami edukasi tuh, misalnya kita beberapa sekolah SMA itu kadang-kadang kita kasih literasi tentang keuangan syariah. Jadi yang namanya kita kepengen dapat hasil banyak itu Iya. risikonya pasti tinggi. Betul. Itu sudah hukum ekonomis itu. Iya, high risk, high return ya. High risk, high return. Nah itu sih Mbak. Oke. Nah, Pak, kalau dalam hal memberikan panduan dan strategi untuk para pemirsa polling ini, Pak, untuk dalam memilih investasi syariah, Pak. Panduannya Iya, strategi dalam berinvestasi syariah. Kalau dari Pak Stefanus gimana, Pak? Kalau strategi berinvestasi syariah sebelum berinvestasi tadi, pertama kita pahami dulu profil risiko kita, terus kemudian kalau sudah paham mau memilih produk, pastikan ya, saya mengutip teman-teman dari OJK ini, pastikan produknya itu memenuhi kaidah 2L, Iya. legal dan logis. Wah. Nah, benar tuh kadang-kadang. Gimana tuh, Pak? Gimana legal tuh? tapi nggak logis tuh banyak loh. Nah, iya, jadi legal itu harus ada izin dari lembaga yang berwenang. Contohnya kalau untuk produk dari industri jasa keuangan ya seperti di perbankan, asuransi, pembiayaan, pasar modal, kemudian pergadaian dan juga lembaga keuangan mikro itu izinnya yang mengeluarkan adalah OJK. Tapi kalau misalnya produknya adalah misalnya yang semacam kalau mungkin teman-teman pernah dengar ada yang trading emas ya kan, kemudian ada apa lagi ya, trading oil atau apa yang lain-lain. Nah itu izinnya ada di Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan dan Berjangka Komoditi. Jadi untuk produk-produk berjangka seperti yang ada tadi, atau yang kalau teman-teman ada dengar belakangnya ada future-future-nya itu, nah itu harus ada izin dari Bapepti. Jadi kalau tidak ada izin dari Bapepti maupun atau dari OJK, nah itu berarti sudah tidak masuk kategori legal. Meskipun ada izin misalnya, ini ada SIUP-nya loh, surat izin usaha apa namanya perdagangan atau apa, itu bukan merupakan izin untuk menyelenggarakan investasi. Dan yang kedua logis itu dari sisi penawaran investasi yang diberikan. Kalau misalnya kita mendapatkan penawaran investasi yang kok sekiranya nggak masuk akal ya, katakanlah sebulan dapat 10% dan ada embel-embel pasti untung, itu udah pasti investasi bodong. Karena sejatinya yang namanya investasi itu selalu ada risiko di belakangnya. Seperti yang dikatakan Pak Oji tadi kan, high risk, high return ya kan. Justru kalau kita ditawarkan produk investasi yang keuntungannya tinggi, justru malah risikonya tinggi. Bukan kok malah tidak ada risiko yang sama sekali. Nah itu sudah pasti apa namanya investasi bodong. Nah, jadi harus pastikan dua ini terpenuhi. Ya, kalaupun legal tapi nggak logis, ya itu juga jangan. Karena ada juga yang legal tapi nggak logis itu ada, dan kemudian bermasalah itu ada. Gitu. Jadi pastikan itu. Nah setelah itu kalau memang teman-teman mau berinvestasi di produk yang syariah, ya pastikan memang produknya memang benar-benar secara
syariah memang ada fatwanya kayak dari fatwa MUI atau apa. Kalau memang kalau biasanya setahu saya sih kalau suatu produk investasi ini bisa menyatakan ini syariah, biasanya sudah mendapatkan fatwa dari DSN MUI ya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau tidak ada ya mungkin ya dari mana kita tahu itu produk ini sudah diteliti sudah sesuai prinsip syariah atau belum. Nah Oke. itu. Teman-teman ya, jadi harus pastikan 2L. Nah, Betul. kalau dari Pak Fatur Razi Pak, gimana Pak pendapatnya Pak? Kalau dari saya sih sama sih kayak Pak Cahyo juga tadi, kita lihat dulu dari segi legal ya. Apa namanya, apakah ini legal, apakah ini diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau regulasi perbankan. Perbankan tuh punya regulasi, Mbak. Regulasinya BI dan OJK biasanya dan Iya. pemerintah. Oh, iya. Jadi ya manakala misalnya mau ikut investasi syariah, yang paling gampang itu Mbak, cari aja bank syariah terdekat. Biasanya kalau perbankan itu udah pasti tuh punya apa namanya, fitur-fitur investasi syariah. Jadi paling gampang. Dan sarannya jangan, ya ini saran aja sih Iya ya, Pak. jangan cari investasi yang kayak sekarang nih, kayak kita main gadget gitu loh, kayak Oh, iya. misalnya apa namanya, online, kayak Iya. judi online tuh Oh. itu tidak. Jadi paling gampang itu datang ke perbankan, datang ke bank syariah, tanya ke frontliner. Biasanya tuh dijelaskan tuh, "Mbak, saya Oke. pengen apa investasi syariah." Itu pasti dijelaskan beberapa produk. Tinggal nanti apa dipilih profil resiko yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Oke. Jadi kalau mau berinvestasi di bank syariah tinggal langsung datang ke kantor cabang terdekat ya guys ya. Iya betul. Oke, kita lanjut. Mengenai tantangan dan peluang untuk pengembangan lebih lanjut dari investasi syariah. Dari bank syariah sendiri bagaimana Pak? Tantangan di era sekarang juga Pak? Kalau tantangan di era sekarang ya Mbak ya, sekarang ini kan sebenarnya apa, pemuda masyarakat kaum, apalagi khususnya kaum milenial udah bergeser ke halal style sebenarnya. Cuman ya tadi tergantung kitanya lagi, apakah kita apa namanya, bisa memberikan edukasi yang menyeluruh merata ke semua apa namanya, kaum milenial. Dan memang sekarang ini kalau dari tren di kantor kita itu yang dari 20 sampai 30 itu banyak yang sekarang buka rekening, Pak. Oh. Jadi sekarang banyak yang memanfaatkan mobile banking kita Iya. karena semua bank mungkin sama ya, Iya. semua bank mungkin sama mempunyai produk-produk yang serupa lah. Cuman karena mungkin di luar sana ya syariah ini sudah mulai menggaung, mulai Iya. menjelma, kita juga ya nggak kalah lah dengan bank konvensional, tinggal apa namanya, mereka memilih produk mana yang lebih menurut mereka lebih syariah, lebih islami lah. Karena kadang-kadang di luar sana juga masih mempersepsikan bahwa bank syariah tuh sama dengan bank konvensional. Iya, masih banyak statement di masyarakat kayak gitu Pak. Betul. Sebenarnya jauh loh, jauh beda. Jauh beda. Gini deh, paling gampang ketika misalnya Mbak Iya. misalnya mau menyembelih ayam, Iya. Mbak pakai niat dengan nggak pakai niat tuh gimana rasanya? Beda sih Pak. Beda Iya jauh pasti kan? beda Ketika jauh. kita pakai niat, Iya. kalau dalam hukum Islam itu halal. Iya, Tapi ketika halal. kita nggak pakai niat, dalam hukum Digit. Islamnya kita ya haram lah Iya. makan apa namanya, hewan yang dipotong nggak pakai niat gitu. Iya. Oke, kalau dari Bapak Stefanus gimana Pak? Untuk tantangan dan peluangnya di era sekarang Pak dari Bursa Efek Indonesia sendiri? Kalau dari Bursa Efek Indonesia ya tantangannya adalah bagaimana kita memberikan literasi ya mengenai produk-produk pasar modal syariah ini. Karena memang jujur memang masih banyak yang awam mengenai produk pasar modal syariah ini. Makanya kita kerjasama juga dengan OJK itu sudah pasti, dengan MES, Masyarakat Hukum Syariah. Kebetulan juga saya cukup aktif di sana ya kan, mulai dari MES Kalteng dan juga MES Kota. Dan kita juga tahun lalu kita sudah roadshow ke beberapa pesantren untuk memberikan literasi mengenai apa namanya, produk-produk investasi di pasar modal syariah. Jadi memang tantangannya kalau di pasar modal memang literasi, karena tingkat literasi sendiri di pasar modal dari survei literasi yang dilakukan OJK tahun lalu itu kita cuma masih di angka 4%. Masih rendah Pak ya. Iya, paling rendah di Masih antara sangat produk lain. rendah. Karena kalau perbankan tuh lebih mudah karena
dari kita kecil kan Iya. kita sudah diajarin untuk menabung di bank. Iya, menabung di bank. Iya, benar. Tapi kita dari kecil nggak diajarin untuk Berinvestasi. Iya. Nah, itu tantangannya dari kami adalah itu. Jadi meningkatkan yang awal adalah meningkatkan tingkat literasi terlebih dahulu. Gitu. Nah, untuk mengatasi tadi Pak masalah tadi, hal apa yang sudah dilakukan oleh OJK dalam literasi tadi Pak? Kalau OJK sih memang banyak yang melakukan literasi deh. Maaf Pak, dari Bursa Efek Indonesia. Udah sore Pak, udah mau buka aja di ke bawah suasana. udah mikir takjilnya, beli takjil nih. Takjilnya apa ya? Belum beli takjil. Iya, jadi kalau dari BI, tadi apa pertanyaannya? Hal apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi literasi tadi? Ya, kalau hal yang dilakukan kami pertama tadi kita kerjasama dengan MES dari awal kita masuk ke Kalimantan Tengah, kita sudah kerjasama dengan MES. Kemudian kita roadshow ke beberapa pesantren-pesantren. Terus kemudian kita juga sering menyelenggarakan, selain itu kita juga ada galeri investasi syariah di IAIN, ya tempat Mbak Ana kuliah juga. Iya, FYI saya dari IAIN Palangkaraya guys ya. Dan beliau adalah salah satu dosen di mata kuliah saya gitu. Jadi hati-hati kalau ngomong Pak. Oh iya. Biar gak dapat nilai C. Iya. Langsung di-spill. Aduh. Pak dosen. Iya, jadi ya tadi kita bersama dengan MES kemudian membentuk galeri syariah ya. Jadi, tujuannya supaya apa? Supaya tingkat penyebaran literasi ini lebih merata. Karena bagaimana orang bisa inklusi atau membeli produk-produk investasi syariah kalau mereka tidak kenal. Kan ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Iya. Nah, kalau di Islam biasanya apa Pak? Tak kenal maka ta'arufan gitu ya. Ya, benar. Ta'arufan. Iya. Gitu. Jadi yang kami lakukan sejauh itu kami juga ada konten-konten juga di Instagram juga. Jadi kami tahun ini mulai di tahun kemarin kami lebih mulai fokus untuk mengembangkan di media sosial ya. Jadi untuk di Instagram kita ada, kalau teman-teman mau mau follow Instagramnya @itx_kalteng. Kita juga ada akun TikTok juga sama itx_kalteng. Kemudian juga ada page di Facebook juga. Jadi kalau teman-teman mau belajar, mau melihat jadwalnya ada di platform-platform tersebut, tinggal dicari dan di follow. Kalau mau nanya lebih lanjut, silahkan DM langsung juga bisa. Iya. Nanti akan kita jawab atau datang ke kantor langsung di Jalan RTM Lono kilometer 2 seberang SPBU Cucukbui. Wah, itu sudah spill alamat dari Bursa Efek Indonesia ya guys ya. Kalau mau berinvestasi bisa langsung datang ke sana atau mau tanya-tanya seputar investasi juga bisa gitu. Oke. Karena sudah waktu menunjukkan akan habis ya Pak ya. Mungkin closing statement ya dari dua narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Mungkin dari Bapak siapa dulu yang mau closing statement? Pak Uzi dulu. dari Pak Uzi dulu. Dipersilakan Pak. Oke, baik buat pemirsa pendengar semua. Jadi kalau mau berinvestasi, pilihlah investasi yang yang legal, yang memang kelegalannya itu diakui oleh pemerintah. Dan yang kedua adalah sarannya sih kalau mau berinvestasi carilah investasi yang ada kantornya. Ada bentuk kantornya ada gitu bentuk ya. kantornya supaya contoh tadi kayak Bank Syariah kan ada kantornya. Jadi ketika misalnya ada keraguan, ada komplain, ada ketidakpastian, kita bisa langsung datang ke sana dan kita bisa langsung menanyakan gitu loh. Ini kenapa, ini apa. Jadi itu yang bisa menjadi dasar buat kita mulai untuk berinvestasi. Kalau saya sih paling gampang ya Mbak ya, investasi itu ya paling gampang sih investasi emas sih sebenarnya. Iya. Karena ada fisiknya. Oh iya. Dan ya kalau emas kan seperti kita sama-sama ketahui, emas dia nilainya setiap tahun itu pasti akan naik. Itu satu. Yang kedua dia melindungi inflasi Mbak. Jadi kalau kita punya uang dengan punya emas, kita lebih memilih banyak punya emas. Itu sih. Oke. Jadi pengen investasi bentuk emas nih guys ya. Emas atau mas-mas? Oke. Kalau dari Pak Stefanus Pak, untuk closing statement hari ini Pak. Ya, untuk teman-teman apalagi yang masih kategori Gen Z atau milenial,
Kalau saran saya mulailah berinvestasi sedini mungkin. Jadi karena apa? Kita harus mempersiapkan masa depan kita. Masa depan, apalagi untuk masa depan finansial, karena seperti kita tahu masa depan tuh nanti teman-teman, apalagi yang masih kuliah ya kan, pasti akan banyak nanti memiliki hubungan bermasalah dengan uang. Nah, kalau tidak bisa mengelola, nah saya takutnya nanti teman-teman juga bisa nanti berakhir di apa namanya, kayak tadi sampaikan Pak Koji ya, pinjaman online, pinjol, atau mungkin terjebak ke judi online gitu. Jangan sampai amit-amit teman-teman mengalami seperti itu, karena itu nanti pasti akan mengganggu keuangan teman-teman semuanya. Jadi kalau mau berinvestasi secara baik dan benar, ya pastikan tadi 2L, legal dan logis. Kalau misalnya masih ragu apakah investasi ini ada izin dari OJK-nya, tinggal ke kontak OJK 157. Nah, betul. Atau WA ke 081 157 157 157. Wah, saya apa loh. Nanti dituliskan di bawah ya guys ya. Iya, jadi mungkin itu. Kalau teman-teman mau bertanya mengenai investasi syariah, ingin menjadi seorang pemilik perusahaan, ya kan, dengan cara memiliki sahamnya, silakan belajar melalui sekolah pasar modal syariah. Jadwalnya ada di Instagram @ids_kalteng, di TikTok juga ada @ids_kalteng, dan juga di page BI Kantor Perwakilan Kalimantan Tengah di Facebook. Itu aja. Kalau dari Bank Syariah Indonesia Pak, spill nama Instagram atau apa yang bisa kami jelajahi nanti Pak? Kalau kita Instagramnya sekarang masih terpusat di Region ya, Oke. Kalimantan di Banjarmasin. Jadi BSI Region 9 Kalimantan. Siap. Silakan dikepoin. Banyak produk-produk yang menarik, banyak program-program yang menarik. Siap Pak. Oke, karena dua narasumber kita sudah closing, aku juga gak mau kalah, saya juga gak mau kalah. Jadi saya pernah dengar dari suatu perkataan Habib yang lagi viral sekarang. Habib Jafar, siapa yang gak kenal beliau kan. Jadi beliau tuh pernah berkata bahwa harta itu adalah titipan Tuhan. Jadi dan apabila kita cinta dengan harta kita, maka kita akan menjalankan skema pengelolaan harta ini dengan skema yang syariah. Maksudnya dan salah satu skema syariah, pengelolaan skema syariah ini yaitu dengan berinvestasi secara syariah. Dan kenapa harus investasi syariah? Karena dengan investasi syariah kita bukan hanya mendapatkan keuntungan saja, tapi kita juga bisa mendapatkan keberkahan finansial dan juga keberkahan spiritual. Oke, mungkin itu ya podcast kita pada hari ini. Dan bagi para permisa juga, jangan lupa yang nonton ini jangan lupa untuk follow, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Stefanus dan Bapak Fatur Rozi yang telah berhadir dan menyempatkan waktunya di selang-selang kesibukan pada hari ini ya Pak ya. Iya, sama-sama Mbak Ana. Nanti kalau ada panggilan atau jadi bintang tamu di sini lagi boleh ya Pak ya? Siap. Siap. Mungkin ada satu Mbak sebelum tutup. Oke, boleh Pak. Ada tagline baru nih. Saya baru kepikiran nih. Apa Pak? Untuk masa depan investasi syariah harus yang terdepan. Wah, mantap ya. Oke, mungkin itu saja ya, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.